Bentar. Oke, udah. Ya, ya, ya. Ini apa? Tadi berkaitan dengan supaya apa tadi? Em, supaya apa tadi? Yang eh, awal-awal konsistensi dalam konsistensi. percakapan dan Oke, bersatu. respons yang bias begitu Pak. Oke, iya. Oke. Salah satu wilayah Yasmin Ridwan nomor 7 ya. Iya Oke, Pak nanti nomor 7. diingat-ingat. Ya, saya kira tadi Yasmin ya, kalau yang tadi explore gitu ya, explore-nya ada dari arsitekturnya, yaitu ada transformer arsitekturnya, LSTM. Kemudian ada randomness-nya. Randomness itu adalah decoding. Jadi macam-macam tadi sebenarnya yang disampaikan oleh ini ya, Salsabila ya. Dari sisi decodingnya, decoding decoding approach, kemudian dari sisi arsitekturnya. Sebenarnya yang sejauh yang saya tahu antara antara arsitektur dengan decoding itu dapat dikatakan satu hal yang berbeda, terpisah atau tidak yang dependen ya, yang independen arsitektur. Dan di sini mungkin mungkin ya menurut saya itu arsitekturnya seperti halnya di sini ya memang disebutkan ada perbaikan arsitektur ya di sini perbaikan model arsitekturnya untuk NLG. NLG itu dalam rangka di sini concernnya itu bukan konsistensi sebenarnya ya. Em, NLG itu concern atau problemnya NLG yang open ended seperti chipset em, itu adalah permasalahannya adalah bukan konsistensi tapi bagaimana dia bisa beragam dan benar gitu ya. Maksudnya disuruh membuat cerita atau chit-chat atau ngobrolnya tapi ngobrolnya itu bisa nyambung gitu ya. Jadi bukan konsistensi. Meskipun di sini tidak dibahas ya di slide kita tentang data training dan model arsitektur, sejauh yang saya tahu kalau kita menggunakan transformer, transformer itu dasar ya, saya kira dasar untuk semua dapat dikatakan semua pre-training sehingga sepertinya nggak masalah ya. Karena apakah menggunakan GPT, BERT, atau T5, itu setahu saya itu transformer. Jadi ya mungkin perlu dipelajari model arsitektur seperti apa untuk improving NLG yang open-ended ya. Tapi sepertinya LSTM yang tidak pre-training, yang belum transformer itu kayaknya tidak, kita tidak ini ya. Oke, kemudian dari arsitektur. Kemudian dari kalau nggak salah tadi ada randomness tadi ya, kalau nggak salah ya Salsabila ya Iya Pak. mengatakan gitu ya. Kalau randomness itu memang kita udah bahas di sini kan bahwa kita tidak menggunakan itu, menggunakan greedy atau beam yang non open ended yang bagian kiri, yang di sebelah kiri ini, yang ini kan menggunakan beam atau greedy atau beam search, beam search atau greedy. Tapi di sini tidak. BIM atau greedy itu kan dengan pemilihan next token yang terbatas. Yang di sini next tokennya jauh lebih diinginkan yang bervariatif gitu kan. Nah, yang kita bahas panjang lebar di sini justru itu bagaimana decoding itu menggunakan eh, apa? Menggunakan hmm, menggunakan yang randomness itu, menggunakan randomnya cara-cara randomnya itu yaitu di decoding. Kalau di decoding ya nextnya itu randomnya itu bisa randomnya nextnya itu bisa macam-macam dan samplingnya bisa macam-macam mungkin saya kira seperti itu ya. Jadi concernnya itu adalah supaya nextnya itu diverse gitu ya bisa diverse. Nah, gimana menurut saya kita? Baik, terima kasih banyak Pak. Oke ya, ya berikutnya mungkin ya maaf sekali lagi ya kalau tidak sesuai dengan urutan yang ini yang resen. Atau kalian kalau kalian tahu urutan lesnya ini silakan mau open mic.
atau kalau enggak saya dari yang atas ya. Dari atas itu sesuai urutan nggak ya? Asyifa silakan. Baik, Pak. Ya Jadi, silakan. di dalam materi slide yang tadi itu disebutkan beberapa metode decoding seperti BEM search, top key sampling, dan topi sampling. Dan berdasarkan dari pencarian yang sudah saya lakukan sebelumnya, bahwa di kedua model ini digunakan untuk meningkatkan variasi dalam teks dibandingkan dengan metode tradisional seperti greedy decoding atau BEM search. Dan dalam pemilihan metode ini pun juga bergantung pada jenis tugas dan tujuan dari teks yang dihasilkan serta keseimbangan yang diinginkan antara kreativitas dan koherensinya. Dan mungkin saya ingin bertanya, Pak, atau mungkin dari teman-teman di sini ada mengetahui dalam kondisi atau tugas seperti apa kita bisa memilih yang lebih tepat di antara menggunakan top key sampling dibandingkan dengan topi sampling di dalam mempengaruhi keseimbangan antara koherensi atau kreativitas dalam teks yang dihasilkan, Pak. Ya oke. Asyifa Rameswara nomor 30 ya. Udah saya tuh. Iya, Nanti tinggal-tinggal nanti. Oke. Jadi di sini diproses eh, untuk menghasilkan utamanya yang sini yang more open ended. Di sini kan ada high freedom untuk ininya ya outputnya ya. Ya oleh karena itu perlu adanya tadi ya sampling ya, randomly sampling ya. Kemudian ada macam-macam ya. Yang namanya segala sesuatu kan ada trade-off-nya, risikonya atau kelebihan kekurangannya ya. Yang tadi disebutkan oleh eh, siapa Asifa ya. Jadi dari sisi koheren dan dari sisi kreativitas mungkin kayak tadi seperti itu kalau nggak salah ya. iya Pak. Yaitu em, iya saya kira itu eh, bisa menjadi ini ya jadi tugas yang menarik ya untuk nanti mencoba mencoba tugas eksperimen ya tugas eksperimen yang kecil-kecilan lah ini kan namanya juga tugas mata kuliah ya tugas mata kuliah yang kecil-kecil tugas kecil-kecilan di samping literatur review ya. Masing-masing em, di mana kelebihan kekurangannya untuk kondisi seperti apa. Ya saya kira seperti itu ya saya sepertinya belum bisa menjawab secara spesifik ya kalau disampaikan karena di sini ya saya kira pada intinya adalah seperti ini sebenarnya ya. Eh, yang menaikkan pilihan K atau apa yang lain, menaikkan banyak pilihan itu lebih diverse. Menurunkan pilihan itu lebih safe. Safe itu artinya sesuatu yang aneh itu seperti he wanted to go to the ya di sini tuh pensil misalkan di sini ini tidak akan terjadi. Ya, eh, ini lebih diverse tapi risky. Nanti yang go to the pensil terjadi. Ya ini lebih generik. Ya, saya kira dan kemudian ada beberapa eh, perbaikan ya dari top K menjadi top P ya. Kemudian dari top P kemudian ada yang dynamic lebih dynamic lagi ya. Seperti halnya kalau di planning itu ada bagaimana learning rate ya ada macam-macamnya itu em, barangkali bisa atau temperatur juga barangkali bisa jadi ini ya apa jadi tugasnya nanti untuk eh, eh, siapa namanya Asifa ya untuk Asifa dan lain-lain bisa dipilih. Maaf saya nggak ini apa belum mengeksplor paper yang saya yang belum mencari ya saya belum mencari paper yang lebih spesifik ya untuk yang seperti apa lebih cocok ke apa lebih cocok ke apa seperti halnya kalau misalkan yang lebih dasar lah seperti ada learning rate ya itu kan ada macam-macam atau optimalisasi macam-macam pilihannya. Nah, itu kan masing-masing mungkin ada cocoknya di mana itu juga yang lebih dasar itu juga mungkin mirip seperti itu ya. Ya, menurut saya seperti itu Asifa komentar saya sementara seperti itu. Baik Pak, terima Permisi, kasih. Pak. Ya, makasih ya nanti bisa menjadi tugasnya.
Silakan Permisi, Pak. berikutnya ya. Apakah boleh saya menjawab pertanyaannya Syifa barusan, Pak? Boleh silakan Mbak. Oke. Kalau dari yang saya temukan ini dari top case sampling dan tope ini, kalau misalnya diperlukan untuk kontrol teks yang lebih terarah tapi tetap variatif, top Topcast ini lebih cocok karena model Topcast ini bakal milih dari kumpulan kepilihan teratas. Misalnya kalau misal K-nya 50, jadi hanya 50 kata yang paling mungkin dipertimbangin di tiap langkahnya. Jadi model gak akan asal ambil kata-kata dan hasilnya juga bakal lebih stabil. Misal contohnya dipakai buat nulis skrip chatbot frequently asked question. Nah, kalau pakai tope atau nucleus sampling, itu nanti hasilnya kalau ingin hasil yang lebih kreatif dan unik, pakai tope ini. Nah, di sini modelnya itu bakal ngambil dari probabilitas kumulatif tertentu tanpa batasan jumlah kata. Jadi bikin modelnya lebih fleksibel buat nyoba kata-kata yang nggak terlalu umum dan lebih kreatif. Ini biasanya dipakai juga buat content generation untuk media sosial atau blog kreatif. Mungkin gitu, Pak, dari jawaban yang saya explore. Oke, makasih ya Kamelia ya. Iya, Pak. Ya, Kamelia nomor 21 ya, Kamelia Fadilisa. Terima Iya, kasih ini atas i- komentarnya ya. Ya, iya, Pak. yang saya tangkap dari Kamelia ya, berarti memang kalau ke kanan, kalau ke kanan ya semakin ke kanan semakin open ended ya. Yang saya tangkap ya dari Kamelia, ya secara umum seperti itu ya. Jadi kalau misalkan semakin ke kanan semakin open ended, artinya semakin diverse, semakin beragam jawabannya. Sehingga samplingnya juga membutuhkan randomness yang lebih beragam ya di sini ya. Tapi kalau semakin ke kiri itu semakin harus strict, semakin strict, tidak boleh bahkan mungkin di sini BIM atau bahkan greedy ya, atau BIM lah paling tidak paling tidak ya, BIM. Sebentar ya, ini ada ini apa belnya saya benerin dulu. Oke, maaf nih saya lanjutkan. Ya, nah tadi yang seperti disampaikan Kamil ya, ini saya kira dengan contoh-contoh seperti ini ya. Jadi kalau misalkan yang lebih diverse, artinya seperti ini butuh yang lebih diverse lagi. Ininya, maksudnya secara dasarnya meskipun diverse-nya juga nanti dijaga bagaimana misalkan ada yang eh, tidak tidak nyambung itu seperti apa ya. Kalau ini lebih lebih strict lagi gitu ya, seperti itu ya. Ya saya kira ya, saya ya terima kasih ya Kamelia tadi atas responnya. Gimana Kamelia mungkin ada ditambahkan lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Oh Pak. ya makasih, makasih ya. Ya Iya, silakan Pak. berikutnya, Saya, Miss. Ya silakan Mbak. saya Tio, nomor 22. Mungkin saya mau bertanya terkait dengan slide pembelajaran tadi. Mungkin pertanyaan saya, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan NLG di dunia nyata, seperti summarization, machine translation, ataupun chatbot atau ChatGPT? Mungkin itu sih Pak pertanyaan Ya saya. oke. Kalau menurut Tio gimana? Mungkin ada ini, ada yang udah dicari-cari kemungkinan umumnya jawabannya Belum sih Pak, kebetulan. belum. Oke ya. Iya. Oke ya Mungkin untuk teman-teman atau yang lain mau menjawab. ya untuk nantinya minta tolong untuk ini ya dicari juga ya, mencoba jawabannya kira-kira gimana, di-explore dengan googling, dengan GPT dan yang lain-lain ya.
Oke, baik Ya, Pak. jadi, Terima kasih. ya, jadi mungkin tidak 100% hanya melontarkan pertanyaan aja. Ya, jadi di sini jadi tantangan untuk NLG itu kan outputnya natural language ya, mengenerate natural language seperti itu, mengenerate terjemahan, mengenerate ringkasan, mengenerate respon dialog, mengenerate apa, mengenerate respon untuk chit chat, untuk apa, ngobrol, mengenerate untuk permintaan membuat story, semuanya kan mengenerate natural language ya. Yang menjadi masalah terutama adalah atau tantangan adalah yang di sini ya, yang open ended terutama. Bagaimana open ended itu yang ya tantangannya kan yang ini tadi ya, salah satunya kan yang tadi ya, yang bagaimana diverse tapi kemudian juga tidak jadi terjebak seperti ini ya, misalkan terjebak yang seperti ini ya, yang kalau di sini kan menggunakan eh, di sini menggunakan decodingnya adalah menggunakan itu greedy atau BIM. Kalau di sini menggunakan misalkan sampling decodingnya, kemudian waktu proses trainingnya juga function training loss functionnya bagaimana disesuaikan loss functionnya. Ini saya kira seperti itu, Tio. Silakan yang Baik lain. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mbak. Saya ini ya dari urut dari atas ya, Misbahul Fadilah. Ya, Misbahul Fadilah, silakan. apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, jelas enggak. Silakan nomor 8 ya, Misbahul Iya, Fadilah nomor ya. Oke, 8, Pak. oke, ya silakan. Jadi, pertanyaan saya mungkin dalam konteks evaluasi kualitas teks yang dihasilkan oleh model NLG ini. Iya, Nah, mengapa metode evaluasi manual seperti human evaluation masih sering digunakan dan dianggap penting, meskipun sudah ada metode evaluasi otomatis yang cukup populer, seperti Blue atau Rhodes? Terus, adakah alasan utama yang membuat evaluasi manual tetap relevan, khususnya terkait aspek yang mungkin sulit diukur secara otomatis? iya. Gimana kalau eh, maaf, harus Misbahul Fadilah ya. Ya, Kalau menurut Misbahul Fadilah gimana? kalau dari eksplorasi saya, itu human evaluation tetap relevan karena Blue atau Roach ini hanya mengukur kesamaan tekstual, bukan pemahaman kontekstual atau kualitas semantik yang lebih dalam. Ya, gimana mungkin ada lagi? Nah, evaluasi manual ini bisa menangkap nuansa bahasa, kelancaran, dan konsistensi yang sulit dinilai otomatis. Iya, iya, ya, makasih ya, Misbahul Fadilah ya. Jadi saya kira pada dasarnya seperti itu ya, menurut saya juga ya. Jadi di sini kan kita sebenarnya mengevaluasi text generation itu kan dari sisi maknanya, isinya ya. Ya, jadi terutama kalau jadi dari sisi isinya, semantik, meskipun mungkin kadang-kadang bukan hanya sekedar semantik ya, seperti generation mengenerate puisi, mengenerate story, itu kan ada aspek-aspek lain ya, seperti misalkan kreativitas, misalkan ada kreativitas, ada yang lain-lain ya. Ya, seni ya. Kalau kita lihat di sini, ya, itu kan lihat di sini ya. Ini kan namanya bahasa manusia, ya, natural language ya, bahasa alami, bahasa manusia ya. Bahasa manusia itu yang tahu kan manusia. Artinya yang disebut dengan ground truth atau gold standard kan manusia yang dianggap paling benar. Ya, seperti ini di sini membandingkan juga antara manusia. Semua dibandingkan yang korelasinya tinggi dengan manusia itu yang paling bagus. Dengan manusia dengan manusia dia tinggi korelasinya. Jadi yang lebih tahu tentang manusia itu, apalagi manusia itu adalah domain expert. Ya, jadi misalkan puisi, ya manusia itu maksudnya manusia adalah maksudnya manusia itu terutama adalah human, itu adalah ya human expert terutama ya. Jadi kalau puisi ya yang tahu puisi, tentang story, yang tahu story, yang tentang peringkasan suatu
permasalahan di bidang informatika ya, terutama mungkin orang informatika, peringkasan artikel peringkasan artikel untuk riset, misalkan artikel riset kedokteran yang tahu yang orang kedokteran ya. Hmm. Jadi apa eh, kemudian kan aspek-aspeknya bisa macam-macam ya. Berarti di sini aspeknya bisa macam-macam. Kalau aspek untuk puisi, aspek untuk yang lain-lain kan bisa juga bisa macam-macam, dan mungkin ada yang tekanannya kemana gitu ya. Dengan segala kelemahannya, yaitu kelemahannya adalah ya manusia itu kan yang disebut sebagai gold standard itu kan manusia karena bahasa manusia kan. Tapi kelemahannya adalah lambat, ya mungkin mahal kalau apalagi domain expert, ahlinya, ya. Tapi yang ya ini juga kelemahan yang lain, kadang tidak konsisten, ya dan lain-lain. Em, eh, tapi itu yang mau di sini tadi, ya ini bisa dari berbagai aspek yang mungkin ada yang perlu ditekankan gitu. Saya kira ya. Ya kalau di sini sendiri ya seperti ini ya, seperti yang di paling kiri, yang paling sederhana, banyak kelemahan, ini diperlukan untuk yang cepat aja, sederhana dan cepat. Ini tapi masih alat ukurnya masih eh, tidak akurat ya, tapi masih mending lah ada alat ukur gitu ya. Ini sangat cepat yang hanya sintaks leksikal ya. Tapi di sini udah semantik ya seperti itu. Saya kira mungkin seperti itu ya. Kalau menurut saya ya, Miss Bahul ya, gimana Miss Bahul? Ini ada yang lagi. Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke. Makasih ya Terima Miss kasih, Pak. Bahul. Ya, sama-sama. Berikutnya, Aura Sukma. Halo, halo, bisa Ya, dengar? silakan. Ya, silakan jelasin. Nah, jadi saya mau tahu penjelasan lebih apa lebih jelasnya Pak untuk sampling tadi. Nah, tadi kan untuk energi salah satu yang terbaik kita pakai itu topi topi sampling ya Pak. Nah, untuk menentukan Ya, value atau probabilitas dari tiap kata yang tersedia itu gimana ya, Pak? Maksudnya kan sesuai pemahaman saya, nanti tiap kata itu memiliki probabilitas kata tersendiri. Nah, apakah tiap kata itu udah diset dari awal, probabilitas kata-kata selanjutnya, atau di berbeda kalimat suatu kata itu memiliki probabilitas yang berbeda? Karena mengingat topik ini menghitung berdasarkan masa probabilitas kumulatif, Pak. ya, Aura Sukma nomor 44 ya. Ya. Oke. Mungkin Aura Sukma udah mencoba mencari jawabannya. Saya mencari jawabannya cuman dijelasin tentang apa, Pak? Tentang gimana topi ini membatasi apa kan sampling yang didapatkan sesuai masanya. Nggak terlalu dapat jawaban yang lebih jelas sih, Pak. Kalau Oke. apakah katanya itu, ya. Ya, oke. Yang saya tangkap ya dari yang disampaikan oleh Sukma ya, Aura Sukma ya. Ini tentang utamanya tadi yang Topi, disampaikan adalah topi, topi ya, topi ya, ya, oke. Topi ya, topi sampling ya. ya. Ya, tentang topi sampling. Sebelum masuk ke topi di sini, kita lihat di sini ya. Em, ini angka-angka ini atau besaran-besaran probabilitas ini, besaran-besaran probabilitas ini dan yang lain ya, kasus-kasus yang lain, ini adalah hasil dari eh, training. Jadi udah di training modelnya. Jadi menentukan ini berapanya kan ini udah dari training ya, dari model yang udah di training. Jadi ini adalah seperti ini karena modelnya di training dengan data training seperti itu, arsitekturnya seperti itu, arsitektur modelnya. Jadi keluarlah kalau kita ada mau proses testing misalkan atau proses inference itu udah di training, udah dihasilkan modelnya. Ini seperti ini ya. Ini angka-angka ini ya. Ya, kemudian P-nya ya. P-nya ya, P-nya itu ya sekali lagi saya kira lagi-lagi ya, em, meskipun udah perbaikan dari K ya, udah perbaikan dari K yang itu suatu nilai yang tetap jumlahnya, P itu lebih dinamis ya, lebih dinamis itu artinya
mencari yang kalau uniform lebih banyak, kalau ini yang tidak uniform lebih sedikit, lebih sedikit. Tapi juga ada kelemahannya, lebih sedikitnya juga seperti ini dan ini langsung dipilih misalkan gitu ya. Kalau kumulatifnya mencapai tertentu ini kan juga dipilih, yang kedua juga dipilih gitu ya. Em, Sehingga kemudian ada perbaikan-perbaikan lagi yang disebut dengan typical sampling, epsilon sampling, perbaikan-perbaikan lagi yang berdasarkan misalkan distribusi entropi dari distribusi. Entropi itu keberagaman. Keberagaman dari distribusi. Kalau entropinya besar, ya berarti dia maaf ya kalau kebalik. Kalau entropinya besar dia lebih beragam gitu ya. Kalau entropinya kecil dia lebih kecil ya. Atau epsilon sampling. Jadi masih semuanya masih sampling. Baik itu K, P, tipikal, epsilon, tapi mencoba kemudian dinamis gitu ya. Atau juga eh, mengubah-ubah untuk temperatur ya. Tadi kemudian apa tadi? Eh, Gimana? Tadi aura. Mengenyampingkan thresholdnya itu, jadi nanti probabilitas ini emang sudah apa probabilitasnya emang udah diset dari hasil bias training itu ya, bukannya kayak tiap inputan itu dikaji ulang lagi probabilitas tiap kata yang sama, suatu kata yang sama gitu, Pak. Ya, kalau yang saya tangkap P itu adalah hyperparameter yang kalau standarnya ditentukan dari awal. Seperti K ditentukan dari awal, K sama dengan berapa, P sama dengan berapa, seperti itu. Jadi tidak dinamis sesuai dengan datanya gitu ya, sejauh yang saya tahu ya. Dinamis tapi tetap bias dari datanya gitu kan, Pak, bukannya dianya berubah-berubah gitu kan sesuai kalimat kata itu berada gitu kan, Pak. Ya, sejauh yang saya tahu seperti itu. Jadi hyperparameter. Oh ya. Hyperparameter itu ditentukan dari sebelum di running, sudah ditentukan P sama dengan berapa misalkan untuk kumulatif probabilitasnya. Hyperparameter. Ya. Hyperparameter sudah ditentukan. Kecuali mungkin kalau di sini mungkin yang lebih dinamis barangkali ya gitu ya. Ada lagi apa perbaikan-perbaikan yang bisa lebih dinamis, misalkan gitu bisa juga ya. Jadi thresholdnya itu mungkin threshold sesuatu yang di dalamnya jadi lebih dinamis, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kalau Oh, P di sini, sejauh yang saya tahu, ya P-nya itu adalah hyperparameter yang ditentukan oleh user. oke, baik, Pak. Ya, mungkin gitu ya. Nanti coba dibuat untuk tugas, saya kira menarik juga, karena kan kebanyakan kita udah bisa menggunakan library. Jadi untuk tugas ya tidak sesuatu yang sangat-sangat berat juga sih sebenarnya. Ya, ya seperti itu ya saya kira ya. Em, ya, selanjutnya Bilkis silahkan. Bilkis, masih mute mungkin. Oh enggak, udah, silakan udah dibuka. Apakah suara saya sudah terdengar? Udah terdengar. Oke. Bilkis nomor Eh, 23 ya, oke. iya, Silakan. Pak. Jadi saya mau bertanya, pertanyaan saya, bagaimana model NLG bisa dilatih agar secara proaktif mengenali topik-topik yang membutuhkan perspektif dari berbagai sudut pandang tanpa memutarbalikkan informasi atau condong ke salah satu pihak. Lalu sejauh mana juga teknologi NLG saat ini mampu menjaga netralitas ketika merespon isu-isu sensitif seperti politik atau sosial, dan metode evaluasi apa yang mungkin dapat digunakan untuk kasus tersebut. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, Bilkis ya. Gimana kalau menurut Bilkis mungkin ada yang sudah ini dicari-cari jawabannya? Kalau dari apa yang sudah saya cari sih, Pak, dia tuh melakukan yang pertama pelatihan dengan data yang kaya perspektif. Kemudian yang kedua, evaluasi netralitas dan objektivitas. Yang ketiga, penerapan umpan balik berkelanjutan.
Dan yang keempat, metode evaluasi objektivitas. Seperti itu sih, Pak. Iya, em, ya saya kira itu eh, ini ya Pak, untuk meminimalisir bias yang termasuk populer yang dan katakanlah mungkin dasar ya. Bias yang populer dan dasar itu seperti misalkan di sini bias gender ya. Ya, bias gender itu misalkan laki-laki bekerja sebagai dokter, perempuan bekerja sebagai perawat itu ya. Seperti itu kan ya. Kemudian kalau orang putih itu ya lebih tinggi. Kalau orang hitam itu jadi lebih rendah, misalkan gitu-gitu ya bias atau ada bias gender laki-laki perempuan. Ya, em, bias gender atau bias secara umum ya tadi kalau nggak salah yang di ini ya disampaikan oleh Bilkis ya. Laki-laki tadi udah sebenarnya juga itu salah satunya dengan human ya tadi human feedback tadi ya salah satunya ya salah satunya human feedback artinya dari pilihan-pilihan ya seperti ini tadi ya pilihan-pilihan di sini ya pilihan-pilihan di sini ya seperti misalkan di sini ya pilihan-pilihan di sini nah misalkan yang ya, pilihan-pilihan di sini ini kata ya tapi juga ada bukan kata tapi pilihannya itu misalkan satu rangkaian kata kalau human feedback itu artinya em, pilihlah beberapa sistem memilih beberapa human feedback itu misalkan ada 5 pilihannya dari yang terbesar lebih kecil lebih kecil lebih kecil 5 misalkan nanti human yang menentukan oh yang terbaik adalah yang ini meskipun ini nomor 3 sebenarnya yang terbaik adalah ini seperti misalkan ayah saya bekerja sebagai ya itu misalkan kadang-kadang bukan hanya dokter tapi kadang-kadang juga perawat atau apa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi apa salah satunya adalah bagaimana samplingnya menggunakan yang human. Human itu maksudnya adalah natural intelligence ya. Yang natural intelligence maksudnya kan ya natural intelligence yang dia mencoba untuk tidak bias ya. Tidak bias itu ya tentunya ya orangnya itu tidak mempunyai afiliasi yang tertentu untuk politik lah, afiliasi tertentu untuk suatu permasalahan gitu ya. Di ini di asumsinya seperti itu. Tapi karena sistem kan bisa mempunyai afiliasi dalam arti dia terpengaruh dengan data training kan. Nah, kalau di sini kan ya seperti itu ya salah satunya ya. Jadi beberapa yang saya kira disampaikan oleh Bilkis ya termasuk mungkin juga yang lain-lain termasuk misalkan ada evaluasi yang memasukkan ini apa meminimalisir bias ya evaluasinya. Tapi saya kira suatu hal yang menarik juga ya untuk itu ya. Ya, Bilkis mungkin ada tambah lagi. Sudah, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Oke. Pak. Oh ya sama-sama enggak. Oke, berikutnya Arla. Ya Pak, saya nomor urut 48. Oke, Arla 48. Saya ingin Silakan. bertanya Pak, metode neural network itu bisa digunakan untuk dalam NLG untuk meningkatkan kualitas teks atau tidak ya Pak? Ya, ya menurut Arla gimana? Menurut saya bisa Pak, karena dia tuh dapat meningkatkan kualitas teks dengan cara memperbaiki pemahaman konteks dan menghasilkan kalimat yang lebih alami. Ini juga terjadi karena model ini tuh belajar dari banyak data dan dapat menangani berbagai variasi dalam berbagai bahasa manusia, Pak. Ya, oke. Tadi kalau tadi yang disampaikan Arla itu tentang neural network ya, kalau nggak salah gitu ya. Neural network bisa meningkatkan NLP gitu ya. Seperti itu. Iya betul, Pak. Oke. Ya kita lihat di sini aja ya. Ini sampai mungkin typo barangkali sepertinya ya. Ini neural jadinya ya.
Kan harusnya kan natural ya, natural language generation. Ini judulnya neural language generation. Dan neural language kan bukan, karena kita udah membahas ya di awal-awal pertemuan ya. Dan kita di mata kuliah ini kan juga base-nya terutama adalah deep learning ya. Deep learning itu kan neural network. Ya, jadi untuk NLP secara umum, bukan hanya NLG ya, NLP secara umum, Natural Language Processing secara umum, itu kan yang approach yang em, lebih unggul atau jauh lebih unggul itu kan yang deep learning. Deep learning itu artinya kan neural network. Ya, sehingga ada istilah pra neural network dengan ya neural network dan pra neural network. Jadi artinya itu suatu yang sangat dasar sebenarnya apa bahwa neural network itu atau fungsinya deep learning itu bisa memperbaiki dibandingkan dengan yang pra neural network atau pra deep learning lebih tepatnya lagi. Saya kira mungkin seperti itu. Gimana Bilkis? Bilkis ya barusannya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oh, Arla barusannya. Oke. Eh, Berikutnya Pak Yusino silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, ya. Saya kan eh, ini Pak tentang Ngram overlap matrix itu loh Pak. Ya, Itu ya, kan metode evaluasi otomatis yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara teks yang dihasilkan oleh model. Contohnya itu seperti NLG kan ya Pak ya. Dengan ya, teks referensi yang dianggap benar atau ideal. Terus teknik ini kan sangat ya sederhana dan efisien. Terus ya, terutama dalam tugas-tugas kayak terjemah, ringkasan, atau kayak deskripsi teks kayak gitu ya, Pak. Tapi saya ya, pernah menemukan ini, Pak. Saya kan pernah neliti tentang ini ya, Pak. Apa namanya? Tweetan. Nah, saya menggunakan metode Ngram ini, tapi ya, Pak ya, dia tuh kalau ketemu tentang sinonim dan parafase itu kayak ini loh Pak, memiliki dia tuh jadi eh, dua teks yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Itu tuh mendapatkan skor yang rendah Pak. ya. Jadi gimana ya Pak ya? Oke. Ini ya Pak Yusino ya. Iya, Pak Yusino nomor berapa ya? nomor Ingat nggak? 35 kalau nggak salah. Oh ya betul 35. Ya, ya mungkin karena udah agak larut malam ya, jadi mungkin saya menonton langsung ya. Ya, jadi di sini ini dari yang kiri content overlap, kemudian yang ke kanan paling tidak dua ini ya. Ini memang yang paling lama, yang maksudnya dulu sebelum deep learning ini juga udah ada. Dan ini adalah content overlap itu maksudnya leksikal. Leksikal itu maksudnya to dengan to, dan sama the dengan the, store dengan store. Ya, jadi ini adalah dianggap samanya itu adalah yang biru aja. Yang hitam dan merah itu tidak dianggap meskipun ini sebenarnya masih dekat itu ya. Ya contohnya di sini kan ada ya. Contoh yang simple. Ya, contoh yang simple. Ini misalkan ada satu input di sini. Ini ada satu input yang berupa pertanyaan. Are you enjoying the CS22 and lectures? Nah, ini jawaban truth ground truth-nya yang benernya itu heck yes. Heck yes itu kan intinya adalah yes. Ya, kalau jawabannya hanya yes saja, kan namanya yang overlap itu kan yes-nya, kata-kata yes dan tanda seru ini. Sehingga ini adalah 61%. Kemudian kalau you know it itu kalau pilihannya sebenarnya yes atau no. Ya, katakanlah yes atau no. Ini kan heck yes, itu kan yes. Kalau you know it itu sebenarnya kan yes. Semantiknya, maknanya yes. Tapi diberi skor rendah. Karena di sini sangat rendah, yang samanya hanya tanda seru aja. Bahkan tanda seru itu kan nggak ada semantik yang berarti sebenarnya kan ya. Yang sama hanya tanda serunya aja. Tapi kalau di sini yap itu kan sebenarnya yes. Hanya parafrase. Yes dengan yap itu kan parafrase ya. Ini nol karena di sini kan beda, nggak ada yang samanya. Yap dengan yes nggak sama. Yap dengan heck nggak sama. Jadi nol.
Jadi ini false negatif. False negatif maksudnya diprediksi negatif, tapi false karena sebenarnya adalah positif. Positif itu artinya benar. Tapi kalau heck no, ya ini kan heck no itu kan masuk no sebenarnya kan, tapi ada hecknya, ada tanda serunya, jadi 67%, bahkan lebih tinggi daripada ini ya. Ini false positif, dianggap positif, dianggap jawaban yang benar, tapi salah. Ya, saya kira yang disampaikan Mbak Yusina itu kan ini contoh sederhananya seperti ini, karena di sini kan adalah yang leksikal, di sini adalah leksikal similarity, bukan semantik similarity. Padahal ini kan sebenarnya kita mencari kesamaan semantik, tapi menggunakan pendekatannya leksikal. Berbeda dengan di sini kan ya lebih ini semantik. Kalau di sini leksikal, leksikal dan semantik kan berbeda seperti tadi parafrase gitu ya. Nah, gimana menurut saya sini? Iya Pak. Eh, Terutama ini loh Pak, saya tuh contoh aja ya Pak, kayak anak itu bermain bola di taman, terus sama bocah tersebut sedang bermain sepak bola di kebun, itu loh Pak. Itu mendapatkan 0,2 Pak, overlapnya Pak. Ya, ya. Jadi memang di sini memang udah lama overlapnya. Pertama itu, kedua, maksudnya sebelum deep learning, sebelum berkembang yang lain-lain, yang semantik, semantik, semantik approach menggunakan embedding, menggunakan pre-training. Jadi belum berkembang memang di sini. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, harusnya referensinya itu bukan hanya satu, ada beberapa sebenarnya. Ya, referensi itu ini penyederhanaannya hanya satu aja. Tapi referensinya itu sebaiknya untuk meminimalisir itu referensinya ada beberapa yang juga bervariatif itu loh. Jadi referensinya jangan hanya satu, tapi beragam yang parafrasenya gitu. Ya, tapi kalau misalkan ingin gampang ya dengan ini aja mungkin buat aja parafrasenya gitu ya. Parafrasenya menggunakan ChatGPT buatlah parafrase sampai 10 misalkan. Ya, sampai parafrase 10 kemudian di sini eh, dibandingkan dengan para referensinya yang 10 itu. Kalau ingin menggunakan yang content overlap ini misalkan seperti itu. Kalau terpaksanya menggunakan content overlap. Jadi referensinya bukan manusia semuanya asli, tapi ada parafrase yang dibuat oleh LLM misalkan. Ya memang jadi seperti ini, tapi karena leksikal ya, leksikal similarity bukan semantic similarity. Ya mungkin seperti itu ya, saya sini aja. Oh ya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke ya, sama-sama. Berikutnya Putri Maharani. Oke, oke ini ya. Oke, sebentar saya baca dulu. Mana tadi? Saya baca dulu ya. Putri Maharani ya. Pada slide awal membaca bahwa deep learning merupakan hal yang penting dari perkembangan NLG. Pertanyaannya, sebelum adanya deep learning, apakah ada cara tradisional yang mendukung NLG dan apakah masih ada kondisi di mana cara tradisional lebih baik digunakan daripada deep learning itu sendiri? Oke. Ya, saya juga belum sangat-sangat mengeksplor yang pra deep learning ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu, semuanya, katakanlah atau hampir semuanya itu udah kalah dengan deep learning. Kalau udah memang memenuhi ini ya Pak, requirement deep learning. Requirement deep learning itu salah satunya datanya banyak ya. Sebelum deep learning juga udah ada tentunya ya. Tapi saya kira masih sangat sedikit ya. Seperti misalkan image captioning ya saya kurang tahu jelas ya. Tapi itu suatu hal yang sepertinya jauh lebih sulit ya image captioning. Kemudian data eh, to text dan lain-lain. Saya kira sesuatu yang sulit ya. Kalau sebelum di planning itu mungkin menjadi dibuat semacam template-template gitu ya, template untuk membuat teksnya. Tapi yang sejauh yang saya tahu dan saya kira ya saya optimis ya jawaban saya benar ya bahwa deep learning itu udah mengalahkan ya bukan hanya untuk eh, natural language generation ya, tapi untuk natural language processing secara umum ya atau juga bidang-bidang lain seperti image juga ya. Menurut saya seperti itu ya, Putri Maharani ya. Putri Maharani nomor berapa ya? Nomor 24 ya. Oke, seperti itu Putri Maharani. Kemudian
Eh, yang berikutnya, Aziz Khairul. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Eh, silakan. Bang. Tentang teknik decoding sendiri, bagaimana teknik decoding bisa mempengaruhi kualitas dan variasi teks yang dihasilkan model energi. Misalkan jika kita menggunakan model energi untuk tugas seperti penjelasan kode, penulisan dokumentasi, atau generasi kode otomatis, apakah teknik decoding seperti beam search atau sampling akan memberikan hasil yang berbeda? Dan kapan sebaiknya kita memilih teknik tertentu untuk menjaga kualitas atau variasi teks tersebut? Ya, Aziz Khairul Umam ya, Ya, nomor Pak. 26 ya. Ya, Pak. Gimana kalau menurut Aziz gimana? Untuk eh, menurut saya sih, untuk dua teknik itu menghasilkan dua hasil yang berbeda, Pak. Nah, untuk BIMSET sendiri itu lebih cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan ketepatan dan konsistensi. Sedangkan untuk sampling sendiri itu eh, cocoknya untuk tugas yang memberikan variasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Iya, Jadi untuk tugas yang membutuhkan akurasi tinggi dan penjelasan yang runtut, gunakan BIMSET. Dan untuk tugas yang mengutamakan variasi atau eksplorasi eh, atau eksperimen, biasanya itu menggunakan teknik sampling, Pak. iya, ya. Terima kasih ya, Ya, Aziz Pak. ya. Saya kira mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin dengan kalimat lain ya. Jadi seperti tadi code generation kalau masalah yang disebut-sebut oleh salah satunya yang oleh Aziz ya. Nah, code generation itu sepertinya kalau menurut saya kan ke arah kiri ya, yang lebih non open ended ya, yang less open ended ya, yang less open ended di sini kan ya, karena ditentukan bahwa tidak kreatif seperti di sini ya. Em, eh, ya, sebenarnya intinya ini ya Pak, di sini adalah yang lebih variasinya lebih sedikit, lebih strict, lebih sesuai dengan input. Kan ada inputnya. Seperti ini kan ada inputnya. Mesin penerjemah inputnya adalah bahasa, inputnya bahasa. Summarization, inputnya misalkan dokumen asli, outputnya dokumen yang terjemahan, yang diringkas. Ya, kalau di sini kan lebih ke inputnya adalah perintah membuat story, ini story generation. Jadi di sini lebih ketat harus sesuai dengan input. Di sini adalah perintah-perintah yang terbuka ya, permintaan atau pertanyaan atau permintaan terbuka. Jadi sampling itu kalau dikatakan seperti katakanlah pilihan atau sampling di sini adalah ya katakanlah seperti sampling yang tertutup, yang terbatas. Ini sampling yang lebih diverse ya, lebih beragam ya. Saya kira mungkin seperti itu ya. Nah, pada intinya ya, yang saya tangkap tadi ya, seperti itu ya, Aziz ya. Yang kita bahas adalah yang seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan kan, menjadi problem kan, menjadi tekanan kita di sini adalah yang ke sini, yang ini apa, yang open ended ya. Karena di sini kan ya udah lebih banyak dibahas ya dan lebih mungkin lebih udah tersolusikan ya dan lebih banyak sebenarnya juga. Oke, Aziz, saya kira seperti itu ya, Aziz Airul ya. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, berikutnya Zaki Afin. Soal saya terdengar nggak, Pak? Ya, silakan terdengar. Saya Zaki Afin Firdaus, eh, nomor 14 Pak, kalau nggak salah. Zaki Afin nomor 16 ya. Zaki Afin Firdaus nomor Oke. 16 ya, ingat. Oke. Oh ya. Silakan. Eh, di perkuliahan tadi siang itu eh, sempat dibahas teknik yang teacher forcing, Pak. Yang Mhm. kalau nggak salah ketika model melakukan prediksi yang salah, nanti tuh di reset input berikutnya ke si ground truth itu, Pak. Eh, Mhm. saya agak kurang paham, terus penasaran gitu, Pak. Kenapa kalau model prediksinya yang diprediksiin salah, inputnya harus di reset ke ground truth-nya, Pak? Kenapa si model ini nggak di nggak belajar dari kesalahannya langsung? Mungkin itu, Pak. Oke. Nah, ya, di sini berkaitan dengan exposure bias ya.
Jadi ada perbedaan antara proses waktu training, fase training, dengan fase generation. Fase training dan waktu testing atau inference gitu ya. Ya, teacher forcing itu adalah waktu training. Ya, teacher forcing itu adalah waktu training ya. Kita lihat di sini ya. Mana di sini tadi? Tuh, ada disebut-sebut lagi nggak di sini ya? Oke. Ya, ya. Waktu training, karena training itu ya latihan, ya salah satu pendekatannya ya apa yang disebut dengan teacher forcing. Teacher forcing itu adalah satu pendekatan yang umum untuk waktu proses training di sini. Ya, mengapa seperti itu? Karena em, ya salah satunya adalah supaya dia eh, karena memprediksi next satu, memprediksi next satu berikutnya, memprediksi next satu berikutnya. Ya, jadi seperti ini apa? Waktu jadi di sini trainingnya itu training memprediksi satu berikutnya. Ya, jadi tekanannya adalah supaya memprediksi satu berikutnya seperti ini. Ini kan memprediksi satu berikutnya. Seperti given diketahui yang sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya itu termasuk satu sebelumnya. Diketahui itu maksudnya human-nya. Jadi kalau misalkan kita misalkan memprediksi saya pergi ke titik-titik, ya prediksinya ternyata sebenarnya salah dibandingkan dengan training. Misalkan harusnya ke sekolah, tapi di sini misalkan ke pasar, ya kemudian nextnya lagi, ya ini kalau dia prediksi pasar, dibenerin jadi sekolah, kemudian nextnya lagi sekolah apa gitu, ya. Kalau enggak, nanti berarti tidak memprediksi satu berikutnya, karena nanti ke trainingnya, supaya trainingnya dipakai nextnya lagi, nextnya lagi, nextnya lagi. Nah, seperti model bahasa. Ya, model bahasa itu kan memprediksi satu berikutnya. Memprediksi satu berikutnya itu jadi seperti ini misalkan. During training, hour titik-titik. Hour kalau jawabnya misalkan car misalkan. Nah, nanti eh, hour car titik-titik. Nanti trainingnya udah nggak ada lagi. Hour car titik-titik udah nggak ada lagi kan. Jawaban yang benernya apa? Nggak tahu lagi. Tapi kalau hour seperti jawabnya misalkan hour car, ya udah itu salah. Tapi berikutnya dibenerin jadi model. Kemudian model titik-titik, titik-titik, model titik-titik, input. Kalau jawabannya model arsitektur, ya kemudian nextnya apa lagi? Nanti arsitektur R misalkan kan udah nggak nyambung lagi gitu. Jadi di sini trainingnya adalah training model bahasa, ya, training model bahasa. Karena generation itu text generation model itu kan sebenarnya intinya adalah model bahasa yang memprediksi next satu kata berikutnya, next satu kata berikutnya, next satu kata berikutnya, tidak memprediksi beberapa kata berikutnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah seperti ini. Maximum likelihood estimation. Ya, maximum likelihood estimation, estimasi eh, kemungkinan yang maksimum untuk berikutnya, yang ini maksimum untuk kata-kata yang sebelumnya satu aja yang diprediksi. Ya, loss-nya berapa yang paling kecil bisa seperti itu ya, saya kira. Mungkin gitu ya. Eh, Oh iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama Mbak. Silakan berikutnya Vanessa. Baik, terima kasih Pak. Saya Vanessa Emin, nomor 31. 31 ya benar 31. Izin bertanya mengenai trade-off antara kecepatan dan kreativitas dalam decoding. Salah satunya tadi yang dibahas yaitu chatbot dalam aplikasi real time. Nah, di sini bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara kecepatan decoding dan kualitas responnya. Nah, dengan begitu bisakah menggunakan teknik seperti beam search yang ada pada slide dan sampling untuk digunakan secara adaptif. Nah, bagaimana atau kapan untuk menentukan masing-masing teknik tersebut sebaiknya dipilih. Seperti itu, Pak. Iya.
Ya, oke, makasih ya. Ya, karena udah larut ya, ini mungkin saya langsung respon aja ya. Vanessa, ya, yang disampaikan adalah berkaitan dengan kecepatan dan apa performansi ya, adalah kecepatan dan apa tadi? Sama ketepatan, kreativitas. Kecepatan ya, kecepatan dan kreativitas ya, oke. Em, ya, sebenarnya di sini juga eh, kecepatan memang ini juga ya yang dibahas ya tentang kecepatan ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu dibahas sih di sini kecepatan. Mungkin masih menjadi concern juga sih kecepatan. Tapi sepertinya hmm, tidak terlalu menjadi concern ya. Maksudnya kecepatan jadi terlalu lambat atau bagaimana ya. Sepertinya tidak menjadi terlalu concern ya mungkin sejauh yang saya tahu ya. Ya, jadi yang di sini kan eh, yang menjadi concern adalah di sini bahwa yang open ended terutama ya di sini kreativitas dan benar gitu ya. Maksudnya kreativitas dan benar itu kalau salah itu maksudnya salah yang ya parah itu adalah yang tadi yang repetition ya. Itu salah yang parah ya ini salah yang parah itu repetition ya. Hmm, Kemudian salah yang mungkin tidak terlalu parah tapi ya maksudnya nggak bagus kan juga ya tidak bagus ya itu adalah tidak nyambung ya. Ini berbicara tentang adanya misalkan di sini penemuan tentang unicorn yang bisa berbahasa Inggris secara perfect ya. Unicorn berbahasa Inggris secara perfect untuk sebuah apa, cerita yang fiktif ya di Pegunungan Andes ya. Nah, ini kemudian masih nyambung ini ya tentang research, tentang apa. Tapi kalau yang tidak nyambung, misalkan namanya juga continuation ya, tiba-tiba bercerita tentang angkot di Bandung, misalkan gitu kan tidak nyambung ya. Memang tidak repetisi, tapi tidak nyambung. Ya, menjadi masalah itu saya kira seperti itu ya. Yang menjadi masalah bukan kecepatan ya, sepertinya kalau yang saya tangkap ya, terutama seperti itu. Tapi bagaimana dia em, apa yang di bagian sini itu diverse dan bagus ya. Ini kebanyakan em, bagus itu mungkin tepat ya. Tepat itu mungkin seperti halnya kalau kalau ini kan fiktif ya. Ini juga agak fiktif. Kalau ini mungkin agak task driven itu tengah-tengah antara less dan more open ended. Tapi di sini kan juga harus benar. Harus benar itu task driven itu seperti misalkan mau pesan tiket kereta, tiket pesawat atau yang lain, gas itu kan harus nyambung juga kan, tapi lebih terbatas. Jadi sepertinya masalahnya adalah kreativitas yang benar. Kemudian gimana tadi setelah itu? Maaf agak lupa. Untuk tekniknya kan bisa seperti beam search atau Iya, sampling, Kak. Nah, iya, untuk menentukan kapan teknik ini dipilih, kapan sebaiknya teknik ini dipilih seperti itu. iya, Masing-masingnya iya. pakai kapan gitu. Oke ya, makasih ya. Jadi saya kira tadi ya, seperti tadi ada juga yang dari kalian ya, yang melontarkan isu yang semacam itu, yang mirip seperti itu atau yang seperti itu ya. Ya itu adalah eh, greedy atau BIM itu kan ini sebenarnya terbatas pilihannya. Ya seperti sampling, tapi sampling yang terbatas. Artinya ke sini, machine translation itu adalah menggunakan BIM, misalkan ya. Yang kalau kita udah membahas tentang mesin penerjemah itu menggunakan BIM. Jadi kalau greedy itu sangat ini ya, sangat strict karena satu yang paling besar probabilitasnya kalau BIM itu kan ada alternatif berapa kandidat ya, tapi sedikit. Tapi kalau samplingnya juga semakin besar, semakin kreatif, ini lebih cocok ke sini. Ya. Jadi ini adalah sampling yang semakin besar, semakin kreatif, semakin diverse, semakin beragam. Memang tuntutannya semakin beragam, seperti chit chat itu semakin semakin beragam, seperti tadi udah dibahas dengan di antara kalian ya, teman kalian tadi. Chit chat itu ya kalau kalau misalkan terbatas kan ya muter-muter aja topiknya seperti itu bisa membosankan ya. Tapi kalau diverse bisa lebih ke sana kemari, tapi kalau lompat-lompat banget topiknya juga
bisa cecet yang tidak natural misalkan gitu ya. Jadi memang ada risikonya, ada plus minusnya. Kalau diverse juga diverse yang dijaga supaya nyambung gitu ya. Seperti di sini tadi ya, di sini yang unicorn tadi, unicorn yang hidup di pegunungan Andes yang bisa perfect berbahasa Inggris. Ini kan sebenarnya bisa diverse ya, continuationnya, kelanjutannya bisa macam-macam ya, tergantung imajinasi kita. Tapi masih nyambung dengan ini, dengan penelitian saintis, ada menemukan, ada unicorn, ada bahasa berbahasa Inggris, ada hidup di pegunungan Andes gitu ya. Ini kan masih nyambung di sini, sudah dekat gitu ya. Ya, seperti itu ya saya kira. Eh, em, ya mungkin gitu ya. Hmm. Baik-baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Oh ya, sama-sama Mbak. Kemudian berikutnya Arki. Baik, Pak. Izin bertanya. Ya, Bagaimana saya Argi nomor 36. ya oke Arki silakan. Ada nama bukan itu. Izin bertanya bagaimana model NLG ini mengelola keseimbangan antara menghasilkan teks yang konsisten dengan input dan tetap memberikan variasi kreatif, misalnya dalam dialog atau pembuatan cerita. Gimana? Arki. Ya, ya, ya. Saya kira dengan itu tadi ya, dengan sampling-sampling yang terus diperbaiki ya. Atau ada dua ya sebenarnya. Ini kan berbicara di topik ini, slide ini kan terutama memang kita konsentrasinya ke sini ya, yang di sini ya, yang open ended di sini ya, terutama ya. Concernnya adalah yang di sini karena kalau di sini yang less open ended kan memang udah banyak dibahas di sebelum-sebelumnya lebih banyak ya. Kalau kita terutama concernnya adalah yang di sini, yaitu bagaimana caranya. Ya ini adalah inti yang kita bicarakan yaitu dengan decodingnya. Ya, dari proses decodingnya. Proses decoding itu maksudnya adalah waktu mengenerate-nya, mengenerate next-nya, 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 kata berikutnya, kata berikutnya, kata berikutnya, tatakan berikutnya, tatakan berikutnya, tatakan berikutnya. Yaitu dengan sampling, ya, dengan random sampling yang samplingnya bisa kemudian diperbaiki dari cut, top P, kemudian ada macam-macam tadi ya, itu adalah decodingnya. Kemudian yang kedua adalah dengan proses trainingnya. Ya, proses trainingnya juga diperbaiki. Kalau tadi proses ininya, proses decodingnya dengan yang paling dasarnya dengan eh, eh, ada heuristik jangan diulangi, kemudian top P, kemudian ada typical sampling, samplingnya dengan epsilon, kemudian dengan temperatur untuk me- apa, sebagai hyperparameter untuk menghitung probabilitas. Kemudian ada juga re-ranking ulang dengan beberapa ininya apa, beberapa kemungkinan. Atau dengan trainingnya yang diubah atau disesuaikan, ya trainingnya dengan macam-macam untuk menghindari exposure bias dengan tidak hanya dengan gold token aja, tapi campur dengan ininya apa dengan memang benar dengan prediksi gitu. Seperti itu ya. Jadi pada intinya adalah atau dengan reinforcement learning, di mana reinforcement learning itu juga dengan human feedback bisa ya seperti itu. Jadi pada intinya adalah dengan dua ini, decoding yang supaya lebih diverse tapi lebih bagus. Di samping diverse tapi juga resikonya kecil, risiko tidak koheren. Kemudian trainingnya juga diperbaiki, ada exposure bias diminimalisir dan lain-lain. Saya kira seperti itu ya. Apa? Hmm, Argi ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak. Berikutnya Maulana Yusuf. Maulana Yusuf, udah belum ya? Muhammad Maulana Yusuf ya, nomor 45. Terakhir, gimana Maulana Yusuf? Masih mute?
Masih ngikutin? Oke, atau di ini. Oke, ini ya menggunakan teks apa message ya. Oke, saya baca dulu. Melalui ISO 45 ya. Oke, coba saya cek nih. Oke, melalui ISO nomor 45. Saya tanda dulu. Ya, melalui ISO di sini terkait human feedback di NLP ya, atau reinforcement learning human feedback ya. Ya, menurut saya penting. Memang reinforcement learning dan filtering sudah cukup canggih, tapi validasi dari manusia tetap paling akurat buat menangkap bias, nuansa bahasa, atau potensi masalah yang nggak terpikir dengan oleh mesin. RLHF buktinya mungkin bisa dibahas lagi Pak, bagaimana caranya biar human feedback ini lebih efektif dan efisien pengembangan NLP, karena bisa saja penilaian manusia juga bisa subjektif dan mungkin bias. Oke, saya kira nanti untuk human feedback, reinforcement learning itu dibahas di large language model ya. Bagaimana large language model reinforcement learning di LLM ya, reinforcement learning human feedback itu merupakan nitrobosan ya dari ChatGPT ya. ChatGPT itu yang saya tahu dan baru saya baca ya, itu adalah intinya kan meskipun human feedback itu kan juga butuh banyak dan maksudnya banyak feedback eh, ribuan gitu ya, tidak. Jadi bentuk feedback yang sederhana, bentuk feedback yang tidak harus human, itu tidak harus expert ya, tidak harus yang expert banget, tapi sesuatu yang manusia dewasa aja lah gitu ya. Manusia dewasa yang mempunyai logika yang normal gitu ya. Sehingga bagaimana human feedback itu dirancang untuk ya itu tadi manusia yang tidak harus expert, karena kan em, untuk kalau LLM ya itu kan permasalahan yang multitask yang sangat beragam banget ya. Seperti ChatGPT kan sangat beragam banget sehingga orangnya juga tidak bisa. Misalkan untuk kasus ini siapa yang memberi feedback harus ahlinya ini, itu sangat nanti sangat 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 mahal gitu ya. Nah sekarang aja udah mahal karena harus butuh banyak sekali orang untuk human feedback ya. Yang ya kalau mau di berita itu bisa, kalau nggak salah itu ada ini kan, ada concern ternyata mereka dibayar murah misalkan gitu ya. Artinya ya meskipun dibayar murah kan, tapi orang yang paham misalkan bahasa Inggris ya, dia tahu bahasa Inggris, dia orang dewasa itu. Jadi concernnya salah satunya adalah eh, bagaimana penilaian manusia mungkin subjektif dan bias, yaitu saya kira, dan efisien, efektif efisien ya. Saya kira ya tadi dirancang human feedbacknya itu sederhana. Kalau seperti ChatGPT kan milih aja dari beberapa option yang terbaik dari mesin, dipilih, tinggal klik 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 gitu. Klik klik gitu. Kemudian supaya tidak bias ya, manusianya sendiri saya kira harus diberi guidance ya, supaya jangan terlalu bias dia dari background mana misalkan, atau pemikirannya gimana gitu saya kira. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini lagi ya, bisa lebih mendalam lagi untuk membahas itu ya. Saya seperti itu ya. Hmm, eh, Sepertinya nggak ada lagi semuanya, dan waktunya sekira udah jam 10. Jadi untuk sesi ini saya kira kita cukup. Insya Allah nanti di besok ada lagi. Mudah-mudahan eh, yang belum gabung sekarang atau yang sekarang gabung juga nanti bisa gabung lagi, terutama yang belum berkontribusi. Insya Allah mudah-mudahan bisa bisa berkontribusi ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam ya. Kita tutup. Assalamualaikum. Ya, mohon izin saya tutup untuk pertemuannya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Sama-sama. Pak. Ya.